Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Ada yang sudah kenal dengan saya? Ya, mungkin di antara kalian semua ada yang sudah beberapa kenal dengan saya, tapi mungkin ada beberapa yang masih baru ya bertemu dengan saya atau melihat wajah saya. Oke, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang katanya ya. Jadi kita akan berkenalan terlebih dahulu. Baik, di sini nama saya itu adalah Henry Rismayadi ya. Begini penulisannya Henry Rismayadi. Ya, oke. Nama saya Henry Rismayadi dan saya lahir di Pangandaran. Saya lahir di Pangandaran. Di sini ada yang pernah main ke Pangandaran mungkin ya. Dan saya lahir di asli orang Pangandaran, namun kedua orang tua saya itu berasal dari Tasik. Ya, saya sudah berkeluarga dan baru mempunyai satu orang anak. Oke, di sini selama beberapa tahun ke depan mungkin ya kalian akan bersama dengan saya, guru bimbingan dan konselingnya. Jadi kita akan sama-sama untuk melewati masa-masa dalam sekolah ini bersama dengan saya. Oke, itu perkenalan yang bisa saya perkenalkan. Mungkin untuk lebih lanjut nanti kita bisa berkomunikasi lagi, tidak cuman lewat virtual seperti ini ya. Nanti kita bisa ngobrol chatting via WA atau ngobrol via media lainnya, via Vicon mungkin nanti boleh ya. Oke, oke, oke. Berikutnya untuk informasi sendiri, mungkin di antara kalian semuanya ada pernah di sekolahnya dulu ada yang tahu ya, atau mungkin ada yang sudah pernah memasuki ruangan bimbingan dan konseling di baik itu di asal sekolahnya yang sebelumnya atau mungkin di tempat-tempat lain, mungkin ada yang biro-biro konseling yang seperti itu. Nah, saya ingin di sini meluruskan terlebih dahulu ya stereotip atau pandangan biasa dari orang-orang tentang bimbingan dan konseling sendiri. Sebelumnya silahkan ketik di kolom komentar ya, di kolom komentar apa sih bimbingan dan konseling itu menurut kalian sendiri itu apa gitu ya, bimbingan dan konseling. Oke. Nah, bagi kalian kalau mendengar istilah bimbingan dan konseling itu apa gitu yang ada dalam pikiran kalian apa gitu? Apakah mungkin dalam benak kalian ada yang mengatakan bahwa wah, bimbingan konseling itu uh, orang-orang yang nakal mungkin ya masuk ke sana, atau misalkan bimbingan dan konseling itu merupakan ada yang mungkin mencap sebagai polisi sekolah gitu, ada yang bahkan mungkin nggak mau sama sekali untuk masuk ke ruangan bimbingan dan konseling ya. Oke, di sini saya ingin menghapus semua paradigma itu ya. Nah, jadi perlu kalian ketahui bahwa di sini bimbingan dan konseling itu bukan seperti yang kalian pikirkan ya. Saya ingin memberi sedikit pencerahan atau sedikit gambaran bahwa bimbingan dan konseling di sekolah ini tuh justru yang datang ke ruang bimbingan dan konseling di sekolah ini itu justru orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang pintar, orang-orang yang ingin melanjutkan ke jenjang perguruan yang lebih tinggi, dan orang-orang yang bahkan dapat beasiswa pun itu datangnya ke ruang BK. Bahkan di ruang BK pun sering sekali anak-anak itu bermain untuk belajar gitu kan di sana, mengisi waktu senggang, atau sepulang sekolah mungkin ada yang mau menggunakan fasilitas BK karena di ruang BK itu ada cukup fasilitas kalian untuk browsing gitu ya, untuk sekedar sharing dengan teman-teman atau sharing apapun dengan guru BK. Itu tidak melulu hanya soal siswa yang bermasalah. Jadi tolong ditekankan dalam pikiran kalian bahwa ruangan BK di sekolah itu bukan penjara atau bukan polisi sekolah gitu. Jadi, kalian harus justru kalian yang ingin sukses, yang ingin tahu informasi tentang terupdate terkini gitu tentang bagaimana kalian agar bisa mengembangkan diri dengan optimal, itu semuanya harus datang ke ruang BK gitu ya, bisa berkonsultasi dengan guru-guru BK yang sudah standby atau ada di ruang BK-nya. Nah, itu mengenai guru bimbingan dan konseling yang ada di sekolah ya. Jadi tanamkan dalam kalian, dalam pikiran kalian bahwa
bimbingan dan konseling di sekolah itu bukan sesuatu hal yang menakutkan untuk didatangi, untuk dijadikan uh, hal yang untuk dihindari ya. Jadi kalian kalau punya masalah gitu ya, kalau misalkan kalian ingin sekedar sharing cerita begitu, atau ingin bertukar pendapat ataupun hal yang lainnya, kalian jangan sungkan untuk datang ke ruang BK, dan mohon kalian bisa bekerja sama gitu ya, dalam artian kalian boleh untuk mendatangi ruang BK. Oke. Nah, itu sekilas ya tentang bimbingan dan konseling yang ada di sekolah. Jadi jangan takut ya untuk kalian kalau yang mau datang ke ruang BK, boleh sangat dinantikan sekali oleh saya. Nah, itu cukup perkenalan. Nah, nanti mungkin untuk perkenalan berikutnya dari siswa itu boleh di-share di kolom komentar ya. Kolom komentar kalian boleh menuliskan perkenalannya, mungkin bisa ketik nama, asal, hobi, alamat dan sebagainya begitu ya. Oke, oke, ini ada saya sedikit materi ya, materi tentang learning style atau stereotype. Learning style stereotype. Yang mana tipe gaya belajar kamu? Oke, di sini sudah pada tahu belum? Gaya belajar kalian itu yang mana gitu kan? Gaya belajar itu di sini saya mengklasifikasikannya ada 3 ya. Ada audio, ada visual dan kinestetik ya. Dari segi namanya mungkin ada yang sudah pernah dengar audio itu, mungkin orang-orang yang belajar dengan audio ya, pendengaran, visual dengan gambar-gambarnya, atau misalkan harus melihat dengan matanya, atau kinestetik yang lebih ke gerakan ataupun menirukan praktek langsung gitu ya. Di sini apakah sudah ada yang paham tentang gaya belajar dirinya masing-masing gitu, atau masih belum tahu? Wah, iya nih, saya belajar biasanya menggunakan, atau gaya belajar saya itu yang mana ya? Misalkan ada guru yang menerangkan dengan cara memperlihatkan PowerPoint mungkin, tapi saya kurang paham kalau untuk belajar hanya dengan visual gitu. Tapi mungkin ada juga yang dengan visual langsung, oh saya paham gitu, harus dengan gambar. Tapi mungkin ada juga yang kalau guru menerangkan dengan praktek langsung begitu, ada yang kurang bisa menangkap mungkin, atau juga mungkin ada yang suka langsung, wah saya mah senangnya dengan praktek dan sebagainya. Oke, di sini saya akan sedikit memberikan gambaran ya, mungkin tentang gaya belajar apa yang kalian miliki sekarang saat ini ya. Oke, semuanya sudah siap ya. Tolong dipersiapkan kertas ya, kertas dan pulpen untuk kita akan menganalisis bersama-sama gaya tipe belajar seperti apa sih yang kalian miliki saat ini. Oke, silakan disediakan dulu kertas dan pulpennya. Oke, pemutaran video ini boleh di pause ya untuk menyiapkan kertasnya. Oke, next, judulnya adalah learning style stereotype. Jadi yang mana tipe gaya belajar kamu? Oke, sudah sedia ya kertas dan pulpennya. Nanti tolong ditulis jawabannya, apakah jawaban A, B, atau C, itu ditulis di kertas masing-masing ya, karena itu akan menentukan hasilnya nanti. Oke, ini akan saya slide secara pelan-pelan ya. Oke, ini yang pertama, ketika berbicara Anda, nah ketika bicara ini kalian pilihannya harus 1 ya, jangan ada 2. Apakah A, ini harus sesuai dengan diri kalian masing-masing ya, jadi jangan ada jawaban yang kalian tidak sesuai, karena ini tidak ada jawaban salah, tidak ada jawaban benar, semuanya hanya sesuai dengan yang ada pada diri kalian masing-masing. Jadi jawab dengan kata kuncinya adalah jawabannya harus jujur ya. Apakah A berbicara dengan tempo cepat, ataukah B kalian berbicara dengan tempo sedang, atau C berbicara dengan tempo lambat. Oke, kalian pilih salah satu. Apakah dari ketiga pilihan ini dimanakah kalian berada gitu? Apakah kalian suka ngobrol cepat, dengan tempo sedang, atau dengan tempo lambat ya? Kalian harus pilih salah satu, karena ini tidak ada jawaban salah, semuanya itu jawaban betul. Oke, lanjut. Apa yang paling Anda ingat? Nah, dari pilihan ini manakah yang lebih sering Anda ingat ya? Kalian ingat, apakah A, orang, lingkungan, wajah, B, perkataan, suara atau makna, C, kejadian, peristiwa, dan emosi ya. Dari ketiga pilihan ini dimanakah kalian mempunyai daya ingat yang lebih kalian ingat gitu ya? Oke, berikutnya
Bagaimana cara Anda menghafal? Ya, tentunya nanti dalam mengarungi ya masa-masa sekolah ada mungkin beberapa tugas yang harus menghafal. Dan biasanya kalian itu harus menghafal ya. Ada salah satu guru mungkin yang menyuruh kalian untuk menghafal. Bagaimana biasanya cara kalian untuk menghafal sesuatu itu ya? Pertama mungkin yang A itu menulisnya berulang-ulang. Ada ya, mungkin yang menulisnya berulang-ulang atau mengulangi kata-kata sekeras mungkin ya. Jadi ada yang dengan dihafalnya itu berbicara dengan keras diulang-ulang gitu ya kata-katanya, atau menghafalnya sambil berjalan-jalan, mungkin ya sambil mondar-mandir ke sana ke sini gitu cara menghafalnya, mungkin ada yang seperti itu. Silakan dipilih salah satu lalu ditulis jawabannya di kertas yang sudah ada di hadapan kalian, oke ya. Berikutnya ada ini, apakah yang bisa membuat Anda terganggu? Ya, benda-benda di sekitar Anda, suara, atau gerakan. Mana di antara ketiga ini yang dapat mengganggu Anda? Harus pilih salah satu, tetap ya. Meskipun misalkan suara dan gerakan itu juga mengganggu saya, tapi tetap kalian harus memilihnya salah satu ya. Apakah yang A, B, atau C? Yang paling gitu ya. Jadi dipilihnya itu yang paling. Jadi tidak ada dua pilihan, harus tetap memilihnya dengan satu pilihan jawaban. Oke, sudah. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ketika mengeja sebuah kata, yang Anda lakukan adalah membayangkan kata itu, menyebutnya dengan keras, atau menuliskannya. Jadi ketika mengeja kata, misalkan ya Budi belajar. Nah, dalam bayangan kalian atau misalkan dalam mengeja Budi belajar itu, apakah kalian lebih suka membayangkannya kata-kata itu Budi belajar itu ya kalau di bayangan, atau menyebutnya dengan keras ya, dengan keras diulang-ulang, atau menuliskannya misalkan gini Budi belajar ya, mungkin seperti itu. Bisa dituliskan jawabannya di kertas yang sudah disediakan. Oke, lanjut. Apakah yang lebih Anda sukai? Ya, kalian lebih suka yang mana? Lukisan, musik, menari, atau olahraga? Ya, silahkan kalian pilih salah satunya. Apakah kalian lebih suka lukisan, musik, menari, olahraga? Nggak boleh ada jawaban yang dua ya. Tidak boleh tiga-tiganya dijawab, tidak boleh. Harus tetap pilih salah satu yang paling kalian sukai. Kalau kalian ternyata suka tiga-tiganya, tetap harus memilih salah satu yang paling kalian sukai. Misalkan yang paling suka itu karena saya lebih suka mendengarkan musik, jadi silahkan dipilih musik sebagai jawabannya, meskipun lukisan dan olahraga atau menari itu kalian suka. Atau mungkin kalian lebih suka olahraga gitu ya, yang suka olahraga dan seterusnya. Oke. Lanjut berikutnya. Ketika mendapat petunjuk cara passing, apa yang lebih Anda sukai? Tahu passing? Passing itu kalau misalkan dalam sepak bola ya, umpan atau dari temannya passing gitu ya, ditendang ke arah temannya itu passing. Atau misalkan dalam voli juga ada passing ya, passing adalah umpan ke temannya agar bisa dipukul oleh temannya si bolanya itu, begitu ya. Nah, kalian udah paham gitu ya passing itu apa? Nah, kalau sudah paham, apa sih yang kalian inginkan ketika kalian mungkin nanti dalam pelajaran olahraga ini ya? Ayo kalian harus passing ke temannya. Nah, kalian lebih suka yang mana? Apakah diberi gambar untuk ditirukan, diberitahu dengan kata-kata bagaimana cara melakukannya, atau diberi contoh untuk diperagakan secara langsung? Kalian lebih suka yang mana? Lebih suka melihat gambar untuk ditirukan, lebih suka diberitahu dengan kata-kata cara melakukannya, atau diberi contoh untuk diperagakan secara langsung ya? Oke, next. Kita akan lanjut ke mana yang lebih sering Anda katakan ya. Nih, ini kegiatan berhubungan dengan yang sering kalian ucapkan ya. Apakah kelihatannya bagus, kedengarannya bagus, atau rasanya enak? Nah, lebih sering mengucapkan yang mana kalian? Apakah yang kelihatannya bagus, kedengarannya bagus, atau rasanya enak? Ini semuanya tidak ada jawaban yang salah ya. Sekali lagi silahkan kalian pilih salah satu sesuai dengan yang ada pada diri kalian saat ini. Oke, ketika membaca, apa yang Anda lakukan? Nih, kalau kalian sedang membaca, biasanya kalian sambil ngapain membacanya itu ya? Apakah melihat bacaan sambil membaca dalam hati? Ada kan misalkan orang
Sambil membaca itu dia juga dalam hatinya sambil mengikuti membaca ya. Ada. Atau B, membaca dengan bersuara. Biasanya ada orang yang membaca sambil bersuara gitu ya. Ada orang, mungkin kalian pernah lihat orang yang baca pesan di WA sambil dibacakan gitu dengan keras, atau misalkan menggunakan jari untuk menunjuk bagian yang dibaca. Mungkin ada, kalau misalkan lagi baca buku, koran atau dan sebagainya, ditunjuk ya sambil begini, dibaca gini sambil ditunjuk. Nah, kalian lebih sering yang mana biasanya? Kalau kalian sedang membaca, apakah saling membaca dalam hati, membaca dengan bersuara, atau menggunakan jari untuk menunjuk bagian yang dibaca? Oke, next. Nah, ketika ingat pasar, nah, pasti kalian sudah pernah ke pasar ya semuanya. Apa yang pertama kali muncul dalam pikiran Anda? Katanya. Nah, ketika saya berbicara kata pasar ini ya, pasar. Nah, dalam pikiran kalian itu apa sih yang muncul pasar itu? Baik, yang pertama ada bahwa pasar itu katanya pemandangan tentang orang-orang yang berbelanja dan barang-barang yang diperjualbelikan. Itu yang A. Lalu yang B-nya, ramainya suara orang-orang di pasar katanya. Wow. Lalu ada yang ketiga, C, itu orang-orang yang hilir mudik dan lalu lalang di pasar. Nah, ketika kalian mendengar kata pasar ya, pasar, mana yang muncul dalam pikiran kalian? Apakah yang A, yang B, atau yang C ya? Oke, lanjut lagi. Ketika akan tidur, apa yang terpenting buat Anda? Buat kalian kalau tidur itu yang mana yang paling penting? Kamar yang gelap, samar, atau terang? Kamar yang tenang, tidak berisik, atau tempat tidur yang nyaman? Mana sih yang menurut kalian yang paling penting ya kalau ingin ketika akan tidur itu? Mana sih yang paling penting? Yang penting itu gelap atau samar, atau yang penting lampunya harus nyala gitu ya, misalkan. Itu berarti pilihannya A. Kamar yang tenang, tidak berisik ya. Mungkin ada yang orang yang tidak suka berisik, harus sunyi gitu ya. Mungkin ada sampai orang yang pakai tutup telinga karena tidak suka berisik ya untuk tidur. Atau tempat tidur yang nyaman. Bagaimanapun kondisinya, yang penting misalkan kasurnya bersih gitu ya, kasurnya enak gitu ya, bantalnya dan sebagainya itu nyaman gitu untuk dibuat tidur teh. Oke. Next. Nah, itu sudah semua pertanyaannya. Sekarang lihat dari jawaban kalian ya, dari jawaban yang sudah kalian jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya berikan. Oke, di antara jawaban-jawaban itu, sekarang lihat ya, apakah kalian lebih banyak jawaban A, jawaban B, atau jawaban C ya. Oke, karena kalau kalian lebih banyak jawaban A, itu adalah kalian sebagai pembelajar visual ya. Namun apabila kalian jawabannya lebih banyak yang B, itu adalah kalian sebagai gaya tipe belajarnya audio ya. Nah, baru yang ketiga, apabila kalian lebih banyak jawaban yang C, itu berarti kalian adalah tipe pembelajar yang kinestetik. Oke. Nah, jadi yang mana nih kalian? Apakah yang visual, audio, atau kinestetik? Tergantung dari jawaban yang mana yang ada di kertas yang jawaban kalian. Yang mana sih jawaban yang lebih banyak gitu ya? Silahkan dihitung apakah A, B, atau C ya, gitu. Oke. Lanjut. Oke, saya akan terangkan. Mungkin di sini ada yang masih bertanya-tanya. Visual itu apa, Pak? Audio itu apa, Pak? Kinestetik itu apa? Nah, ini akan saya jelaskan bahwa orang visual atau yang lebih banyak jawaban A, orang visual akan lebih memahami melalui apa yang mereka lihat katanya ya. Warna, hubungan ruang, potret mental, dan gambar menonjol dalam modalitas ini. Adapun beberapa ciri orang dengan tipe belajar visual, yaitu rapi, teratur, memperhatikan segala sesuatu, dan menjaga penampilan. Berbicara dengan cepat, perencana, dan pengatur jangka panjang yang baik.
katanya itu untuk tipe yang visual. Pengeja yang baik dan dapat melihat kata-kata yang sebenarnya dalam pikiran mereka, lebih mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Mengingat dengan asosiasi visual, mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal, ya. Jadi kalau untuk instruksinya verbal itu hanya berdasarkan kata-kata, itu sulit untuk diingat untuk orang-orang visual itu. Jika ditulis dan sering meminta orang lain untuk mengulangi ucapannya gitu. Jadi mungkin lebih sering ketemunya, apa sih tadi yang di instruksi yang diberikan itu seperti apa gitu. Nah, mungkin itu akan yang sering diucapkan oleh orang visual. Lebih suka membaca daripada dibacakan, dan pembaca yang cepat katanya ya untuk orang visual. Mencoret-coret tanpa arti selama berbicara di telepon atau dalam rapat. Mungkin dalam belajar ya di sini. Kalau kalian itu mungkin ada orang yang visual itu mungkin suka gambar-gambar apa gitu ya di bukunya, atau misalkan suka mencoret-coret apa gitu ya dalam belajar. Lebih suka melakukan demonstrasi daripada berpidato, lebih menyukai seni gambar daripada musik, sering menjawab pertanyaan dengan jawaban yang singkat ya atau tidak gitu ya, lebih suka jawaban yang singkat, mengetahui apa yang harus dikatakan tetapi tidak pandai memilih kata-kata yang tepat, biasanya tidak terganggu dengan keributan ya. Jadi kalau ada ribut apapun, orang visual itu tidak mudah terganggu gitu ya, mereka dapat berkonsentrasi dengan baik. Baik, lalu tipe pembelajar auditori ya. Orang dengan tipe ini akan lebih memahami sesuatu melalui apa yang mereka dengar ya, melalui pendengaran ya. Untuk tipe auditori ini, modalitas ini mengakses segala jenis bunyi dan kata, musik, irama, dialog internal dan suara menonjol pada tipe auditori. Seseorang yang sangat auditori memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Suka berbicara kepada diri sendiri saat bekerja, perhatiannya mudah terpecah katanya dan mudah terganggu oleh keributan, menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca atau mungkin di pesan handphone dan sebagainya, itu selalu diucapkan ya kalau orang auditori itu kalau membaca itu. Senang membaca dengan keras dan mendengarkan, dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, perubahan dan warna suara. Merasa kesulitan untuk menulis dan lebih suka mengucapkan secara lisan. Berbicara dalam irama yang terpola, lebih suka musik daripada seni gambar. Belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat. Suka berbicara, suka berdiskusi dan menjelaskan sesuatu yang dengan panjang lebar katanya. Lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik ya. Mempunyai masalah dengan pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan visualisasi seperti memotong bagian-bagian hingga sesuai satu sama lain. Lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskannya. Biasanya pembicara yang sangat fasih ya untuk tipe auditori ini. Oke. Tipe pembelajar kinestetik ya. Untuk orang dengan tipe kinestetik ini belajar melalui gerakan ya, gerakan emosi dan sentuhan. Modalitas ini mengakses pada gerakan, koordinasi irama, tanggapan emosional, dan kenyamanan fisik. Ciri-ciri orang dengan tipe belajar kinestetik yaitu berbicara dengan perlahan, menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka saat berbicara, berdiri berdekatan saat berbicara dengan orang, selalu berorientasi pada fisik dan banyak gerak, belajar melalui memanipulasi dan praktik, menghafal dengan cara berjalan dan melihat, menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca, banyak menggunakan isyarat tubuh, tidak dapat diam untuk waktu yang lama. Nah, mungkin nanti di sini kalau ada yang susah diam mungkin ya dalam belajarnya, mungkin ada yang suka gerak-gerak, jahil, itu nggak boleh sebetulnya. Tapi ini adalah ciri-ciri orang yang kinestetik berarti ya. Tidak dapat mengingat geografis kecuali mereka memang telah pernah berada di tempat itu ya. Menyukai permainan yang menyibukkan, mencerminkan aksi dengan gerakan tubuh saat membaca, suka mengetuk-ketuk pena, jari atau kaki saat mendengarkan, ingin melakukan segala sesuatu, kemungkinan tulisannya jelek. Oke ya, untuk orang kinestetik katanya tulisannya kemungkinannya jelek. Baik, itu saja mungkin untuk pertemuan materi kita hari ini. Nah, itu tadi tipe-tipe belajar yang ada pada diri kalian ya. Jadi tipe belajar yang mana sih yang ada pada diri kalian sekalian saat ini? Itu bisa mulai diterapkan. Kalau yang sudah tahu misalkan, oh ternyata saya itu tipe orang yang auditori ya, atau visual, kinestetik. Kalau yang auditori berarti saya itu belajarnya harus lebih banyak dengan
suara begitu ya, dengan mendengarkan, dengan pendengaran yang diandalkan gitu. Dan kalau mungkin ada anak yang mendapat tipe belajar visual, mungkin lebih bisa untuk belajarnya dengan melihat gitu ya, dengan gambar atau dengan cara dituliskan seperti itu dan sebagainya. Kalau yang kinestetik, oh mungkin harus dengan lebih banyak praktek gitu ya, cara menghafalnya dengan lebih banyak praktek, dengan lebih banyak menirukan gitu ya, dengan gerakan-gerakan langsung diberi contoh dan sebagainya. Itu orang-orang yang kinestetik. Oke, itu saja yang hari ini dapat saya sampaikan. Kita akan bertemu lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Namun di sini kita tidak hanya terbatas diskusinya itu dalam channel ini ya. Nanti kita bisa berdiskusi langsung, secara langsung, misalkan ya ada yang ingin ditanyakan gitu kan, atau mungkin nanti ada yang mungkin hasilnya, Pak, ini kok saya seimbang jawaban antara yang misalkan visual dan kinestetika. Berarti saya itu tipe belajar yang mana gitu. Nah, itu bisa lebih lanjut, kalian mungkin nanti bisa mampir ke channel YouTube-nya BK atau channel YouTube-nya saya. Mungkin nanti kalian bisa mengetahui jawaban-jawaban yang lebih lanjut begitu ya, di dalam channel di channel BK atau di channel saya ya. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Atau mau langsung konsultasi, misalkan menghubungi via WhatsApp ataupun telepon, boleh dengan saya ya. Saya sudah ada di grup kalian ya, sudah masuk dengan grup-grup kelas yang sudah dibuat. Jadi kalian bisa langsung untuk berkomunikasi dengan saya. Oke, sekian dulu dari saya. Untuk pertemuan berikutnya, insya Allah nanti akan saya posting lagi ya materi videonya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, bagi saya khususnya, dan bagi orang-orang yang atau siswa yang bukan kelas saya pun yang melihat video ini. Semoga bermanfaat. Dan akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. See ya.